Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila. Kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Tentunya anak-anak semuanya sudah hafal sila-sila tersebut, sila-sila 1 sampai 5. Bagi yang belum hafal, silakan dihafalkan. Ini adalah sila yang pertama dan sila yang kedua. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan menunjukkan beberapa contoh sikap, contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia yang sesuai dengan sila pertama. Kemudian akan dilanjutkan dengan mencari kegiatan perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Makna yang terkandung di dalam Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, diantaranya adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara beribadah, dengan cara menjalankan perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kedua, mensyukuri segala macam nikmat yang ada di alam semesta ini. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama. Di Indonesia, kita bebas memilih memeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang keempat, saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Di Indonesia, karena agama yang diakui oleh pemerintah ada beberapa agama, maka penganut agama masing-masing harus saling menghormati karena semuanya benar menurut pemerintah Indonesia. Berikutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu mempunyai makna, mempunyai contoh-contoh kegiatan, diantaranya satu, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, bahwa di hadapan hukum, di hadapan pemerintah, itu semua warga negara itu kedudukannya sama. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia itu derajatnya sama. Maka tidak boleh merasa yang paling istimewa dan tidak boleh merendahkan manusia yang lain. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara itu sama. Hak misalnya antara si miskin dan si kaya itu sama-sama mempunyai hak untuk memilih pemimpin dalam pemilu misalnya. Sama, haknya sama. Kemudian tentang kewajiban. Misalnya antara pemilik lahan, pemilik tanah yang luas dan pemilik lahan yang mungkin sedikit, kewajibannya sama, yaitu membayar pajak pada negara. Contoh-contoh hak dan kewajiban yang sama antar warga negara banyak kita temukan yang lain. Ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa atau tepo sliro atau menghormati orang lain. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Sesama makhluknya Allah, walaupun beda rupa, beda warna kulit, beda suku, kita tetap saling menyayangi sesama manusia. Yang kelima,
gemar melakukan kegiatan sosial kemanusiaan, yaitu misalnya membantu orang yang kesusahan, bersedekah, bersedekah, kemudian membantu ketika mungkin ada musibah, ada bencana alam, kita membantu. Ini adalah melakukan kegiatan sosial kemanusiaan. Di Indonesia, dalam rangka menghargai sesama, itu ada sebagian di Indonesia yang dalam beribadah itu menggunakan sarana berupa patung. Nah, patung itu merupakan karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda lain yang dibuat dengan teknik tertentu. Yang dimaksud 3 dimensi itu adalah contoh yang paling mudah, misalnya meja, kemudian botol asli, meja asli itu adalah 3 dimensi. Berbeda dengan gambar. Kalau gambar di buku, gambar di kertas, gambar di dinding itu adalah 2 dimensi. Fungsi patung yang pertama di sekitar kita di Indonesia atau mungkin di kawasan Asia Tenggara itu ada patung yang digunakan sebagai sarana ibadah. Kemudian patung juga bisa digunakan untuk mengenang jasa pahlawan. Jadi ada pahlawan yang dijadikan sebagai patung, ditiru. Misalnya patung tiruan dari pahlawan Pangeran Diponegoro. Bukan kok kudanya Pangeran Diponegoro itu kemudian dijadikan patung, bukan, tapi membuat patung yang mirip dengan kuda yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian membuat patung yang mirip dengan Insinyur Soekarno misalnya. Yang ketiga, patung itu digunakan sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Misalnya patung yang ada di Gapuro. Yang keempat, patung sebagai penghias bangunan. Ditaruh di taman atau di tempat lain untuk semakin memperindah bangunan atau taman. Misalnya di taman diberi patung singa, diberi patung badak, diberi patung buaya, itu untuk memperindah taman itu dan untuk pengenalan bagi anak-anak. Yang kelima, bahwa patung itu bagi para seniman patung itu bisa dinikmati keindahan bentuknya. Bahan-bahan untuk membuat patung diantaranya adalah tanah liat. Tanah liat ini cocok dengan teknik cetak tekan dan ukir. Ini adalah untuk tanah liat yang agak keras. Kalau yang lembek nanti ada teknik yang lain. Bahan yang lain bisa berupa lilin, plastisin, kemudian sabun batangan. Ini bisa digunakan untuk membuat patung.